Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warini dengan NIM D1A1200027. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi 3 tahun terakhir pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Bengkulu. Kita mulai dari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimana Sulawesi Tenggara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Kata Gubernur Sulawesi Tenggara, terdapat capaian terendah selama 3 tahun terakhir dalam 5 tahun kepemimpinannya. Sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berada di atas rata-rata nasional dengan nilai di atas 6% per tahun. Perekonomian Sultra selama tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,65%. Gubernur Sulawesi Tenggara mengungkapkan ekonomi Sultra pada triwulan 2 tahun 2021 telah berangsur pulih sehingga dapat tumbuh sebesar 4,21%. Hal itu lebih tinggi dibanding capaian triwulan 2 tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,59%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 16,75%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang atau jasa yang tumbuh sebesar 123,49%. Selanjutnya, Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota Provinsi Bengkulu ada di Kota Bengkulu. Pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan 4 2020 terkontraksi sebesar minus 2,39%. Lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar minus 0,46%. Dari sisi penggunaan kontraksi, terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor. Komponen ekspor menjadi komponen penyumbang andil terkontraksi terbesar yakni sebesar minus 2,97%. Diikuti oleh kontraksi investasi sebesar minus 2,56% dan konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar minus 1,40%. Di sisi lain, konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT menjadi dua komponen yang memberikan andil positif dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di triwulan 4 2020. Momen pandemi COVID-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 berdampak terkontraksinya hampir seluruh komponen dan LU utama Provinsi Bengkulu. Dari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga mengalami penurunan seiring terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Di sisi konsumsi pemerintah, penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang berimbas kepada pemotongan anggaran belanja daerah. Lebih lanjut, kinerja investasi juga turut melemah seiring menurunnya belanja modal pemerintah akibat realokasi anggaran. Sementara itu, perilaku defensif dari pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19 mendorong terkontraksinya komponen investasi di tahun 2020. Selanjutnya, ekspor juga tercatat mengalami kontraksi didorong oleh menurunnya permintaan global. Dari sisi lapangan usaha, LU pertanian terdeselerasi seiring menurunnya produktivitas sebagai dampak wabah COVID-19. LU industri pengolahan dan LU perdagangan terkontraksi akibat melemahnya konsumsi domestik serta penurunan volume perdagangan dunia. Sementara itu, LU konstruksi mengalami perlambatan akibat terbatasnya investasi baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Sementara itu, perilaku defensif dari pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19 mendorong terkontraksinya komponen investasi di tahun 2020. Selanjutnya, ekspor juga tercatat mengalami kontraksi didorong oleh menurunnya permintaan global. Dari sisi lapangan usaha, LU pertanian terdeselerasi seiring menurunnya produktivitas sebagai dampak wabah COVID-19. LU industri pengolahan dan LU perdagangan terkontraksi akibat melemahnya konsumsi domestik serta penurunan volume perdagangan dunia. Sementara itu,
LU konstruksi mengalami perlambatan akibat terbatasnya investasi baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2021 diperkirakan akan membaik dibandingkan dengan tahun 2020. Perbaikan ekonomi global dan nasional diperkirakan akan menjadi faktor pendorong utama membaiknya ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 diperkirakan akan bersumber dari konsumsi RT serta pemerintah, kegiatan ekspor, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, dorongan pertumbuhan ekonomi akan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan didukung oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha industri pengolahan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang penjelasan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bengkulu. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.